Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Pratini, NIM 18010168. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A2BK 2018. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang dimana berisi tentang praktek konseling individu, yang dimana saya sebagai konselor dan teman saya Aini Nur Afifah sebagai konselingnya. Maka dari itu kita langsung aja ke video praktek konseling individunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini ya yang Iya, kelas 9B? Iya, betul Bu kasih. Silakan masuk Aini. Baik. Silakan duduk Aini. Iya. Oh iya, sebelumnya Ibu mohon maaf ya. Kita ngobrolnya lesehan dulu karena kemarin tuh kita sempat beres terus belum sempat dimasukin lagi kursinya ya. Iya, apa kan? Iya, nggak apa-apa Ibu. Terima kasih. Oh iya, bagaimana kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kabar Aini ke depannya selalu baik ya. Ya, amin. Nah, oh iya, bagaimana Aini? Apakah ada yang bisa Ibu bantu atau ada yang ingin Aini ceritakan pada Ibu? Kelihatannya sih tadi dari awal kelihatannya agak murung gitu. Apakah ada yang mengganggu perasaan Aini saat ini? Ya Bu, sebenarnya Aini ada yang mau ceritakan sama Ibu, tapi Aini malu Bu, terus takut juga Bu. Baik, Ibu paham apa yang Aini rasakan ya. Wajar sekali Aini malu, Aini takut untuk menceritakan permasalahan kepada Ibu, mungkin pertama kali juga ya. Ya, tapi ada yang harus Aini ketahui bahwa di kita itu ada beberapa kode etik yang harus kita jaga, yang harus kita terapkan ketika kita memberikan layanan kepada konseling kita atau pada siswa kita, yang dimana kode etik itu bisa dibilang dengan asas-asas yang harus kita jaga. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan itu kita sebagai konselor atau sebagai guru BK harus menjaga hal-hal yang bersifat pribadi atau hal-hal yang bersifat privacy tentang konseling kita atau tentang siswa kita yang kita kasih layanan. Jangan sampai ada pihak manapun yang mengetahui hal itu, seperti itu Aini. Dan selain itu juga ada asas yang namanya asas keterbukaan, yang dimana jikalau nanti Aini misalkan sudah berkenan nih bercerita kepada Ibu untuk menceritakan permasalahan Aini saat ini, bagaimana? Nah, nanti Aini Ibu harapkan Aini dapat menceritakannya dengan sejelas mungkin, serinci mungkin, dan sejujur-jujurnya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, karena itu akan menghambat juga dalam penyelesaiannya, seperti itu. Dan apa yang Aini rasakan sekarang, apa yang Aini alami sekarang itu, maka itulah yang Aini ungkapkan, seperti itu. Apakah Aini paham? Iya Bu, insya Allah saya paham. Baik, alhamdulillah kalau Aini sudah paham. Nah, sekarang apakah Aini sudah berkenan untuk menceritakan apa yang sedang dialami oleh Aini sekarang? Insya Allah sudah. Baik, alhamdulillah kalau Aini sudah berkenan juga untuk menceritakannya kepada Ibu. Oke, sebelum Aini bercerita, coba sekarang atur dulu posisi duduknya yang nyaman deh menurut Aini, seperti apa? Oleh tasnya disipin dulu. Oke, sekarang oleh apa sih yang sebenarnya ingin Aini sampaikan kepada Ibu? Iya, jadi gini Bu, Aini tuh ngerasa bingung gitu Bu ya, terus kesel juga gitu ya, terus bingung aja gitu apa yang harus Aini lakukan gitu. Oke, jadi Aini itu sekarang lagi merasa bingung dan kesal juga ya. Nah, kalau boleh tahu rasa bingung dan kesal seperti apa sih yang Aini maksud itu? Ya bingung gitu, kesel gitu kan Aini teh ikut
ekskulikuler tari ya Bu di sekolah tuh. Nah setiap ini pulang ekskul tuh ya orang tua ini tuh suka marah-marah Bu, marah-marah nggak jelas gitu. Oh baik, jadi selama ini Aini itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari di sekolahnya, dan Aini merasa bahwa orang tua Aini itu tidak mendukung dengan apa yang Aini lakukan sekarang ini. Apakah seperti itu? Iya betul Bu, seperti itu. Baik. Lalu apa yang membuat Aini bingung sekarang? Jadi apa sih setiap Aini pulang ekskul kan si mama suka marah-marah gitu ya, padahal kan yang aku ikutin itu tuh bukan hal yang negatif gitu Bu, dan gak ngaruh juga kok ke nilai aku, nggak ada penurunan gitu, tapi si mama teh suka marah-marah yang gitu kayak gitu berapa. Baik, jadi Aini itu merasa kesal pada orang tua Aini karena Aini rasa bahwa orang tua Aini itu tidak mendukung dengan apa yang Aini lakukan ya. Dan Aini juga merasa bingung karena apa menurut Aini itu, karena apa yang dilakukan oleh Aini itu bukan suatu hal yang negatif ya. Seperti itu. Apakah seperti itu? Iya betul seperti itu. Oke. Nah, apakah sebelumnya Aini sudah pernah menanyakan kepada orang tua Aini sendiri secara baik-baik apa sih yang menjadi alasan orang tua Aini itu marah-marah? Kalau nanya langsung sih belum ya Bu, belum pernah. Cuman waktu itu tuh apa sih waktu marah-marah kayak gitu tuh pernah bilang kayak gini katanya, ngapain sih kamu teh ikutan ekskul tari kayak gitu kan, senang goyang-goyang di depan orang banyak gitu kan, gak baik senang perempuan itu, apalagi kamu teh pulangnya teh suka sore terus malam, katanya kayak gitu Bu, gak baik kalau anak perempuan sore-sore malam-malam masih di luar rumah gitu kan, harus dijaga katanya marwahnya jadi seorang perempuan tuh kayak gimana, kata malah kayak gitu. Baik, kalau boleh Ibu tahu orang tua yang dimaksud oleh Aini itu apakah ibu atau ayah yang sering marah-marahnya itu? Ya kalau yang sering marah-marah mah ibu sih, karena kan ibu yang di rumah ya Bu, kalau sehari-hari di rumah kalau ayah kan kerja, tapi kadang juga ayah suka marah kalau misalnya ayah udah pulang kerja terus aku belum pulang, pasti aku kan marah. Oke, berarti yang lebih dominan marah-marah itu lebih ke mama ya, lebih ke ibu ya. Oke, oke. Kalau ibu bisa yang ibu tangkap ya dari pembicaraan Aini itu bahwa mungkin orang tua Aini itu khawatir dengan Aini, apalagi kan kalau Aini misalkan pulang sore terus apalagi pulang malam, yang karena kan Aini itu apalagi anak perempuan. Sebenarnya sih kurang baik ya kalau sudah sore atau apalagi sudah malam masih berkeliaran di luar gitu ya, apa sih, kurang baik lah gitu dilihat seperti itu. Mungkin orang tua ini juga berpikirnya ke sana. Dan kalau dari kata-kata ini tadi yang disampaikan, mungkin orang tua ini itu mengharapkan anak perempuannya itu lebih banyak waktu di rumah daripada lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah seperti itu. Apakah ini juga merasa seperti itu? Iya Bu, ini juga merasa ya seperti itu ya, mungkin si mama khawatir gitu ya sama ini. Tapi kan Bu, ini juga butuh pengalaman di luar akademik gitu ya. Karena menurut ini pengalaman itu apa ya, penting gitu untuk masa depan Aini, apalagi kan hobi Aini. Berarti memang Aini sudah menyadari bahwa Aini itu belum bisa membagi waktu atau mengatur waktu secara baik ya, antara waktu di rumah dengan waktu di luar rumah. Nah kalau begitu, apakah Aini merasa apa yang Aini lakukan saat ini benar atau tidak? Ya enggak sih Bu, perkataan orang tua Aini ada benarnya juga ya Bu. Apa sih kalau anak perempuan itu nggak baik gitu ya pulang malam-malam, apalagi kan Aini jarang bantu-bantu juga di rumah. Tapi keinginan saya itu ya Bu, orang tua saya tuh ngerti juga gitu dengan keinginan saya, dengan hobi saya, inginnya ini tuh mereka tuh ngedukung apa yang menjadi keinginan ini
merasa bahwa orang tua ini itu tidak mendukung dan tidak dapat memahami apa yang menjadi keinginan Aini selama ini ya. Nah, di balik itu semua, apakah Aini sudah bisa memahami apa yang menjadi keinginan orang tua Aini, atau apakah Aini sudah bisa memahami perasaan orang tua Aini? Enggak sih Bu, kalau boleh Aini jujur, Aini belum bisa memahami perasaan orang tua Aini ya, belum bisa memahami keinginan orang tua Aini seperti apa gitu. Kalau dipikir-pikir ya Aini kayak bawa karep sendiri gitu, egois sih kalau bisa dibilang. Aini egois ya egois. Oke, berarti memang Aini menyadari bahwa Aini itu belum bisa memahami apa yang menjadi keinginan orang tua Aini sendiri ya. Nah, apakah dari dalam hati Aini yang paling dalam, apakah ada sebuah keinginan untuk melakukan hal itu, untuk berusaha memahami perasaan orang tua ini seperti apa, terus memahami keinginan orang tua ini itu seperti apa? Kalau perihal ingin memahami gitu keinginan orang tua, perasaan orang tua itu pasti ada gitu Bu, dan insya Allah ini bakal mencoba memahami keinginan orang tua ini seperti apa. Baik, alhamdulillah baru sekali ini kalau misalkan ini sudah ada keinginan dari dalam hati ini untuk berusaha memahami perasaan orang tua ini seperti apa dan keinginan orang tua ini seperti apa. Nah, untuk sekarang apa sih yang menjadi harapan ini ke depannya? Mungkin harapan saat ini ke depannya Aini ingin orang tua Aini itu ngebolehin Aini ikut ekstrakurikuler sehari gitu ya, tanpa marah-marah gitu Ibu. Terus selain itu juga Aini ingin apa ya, bisa memahami keinginan orang tua Aini supaya Aini bisa menjadi anak yang baik untuk keluarga. Oke, kalau begitu itu kan semua harapan nih yang ingin Aini wujudkan ya. Nah, untuk mewujudkannya, kira-kira nih menurut Aini langkah apa sih yang harus Aini lakukan untuk mewujudkan harapan tersebut? Mungkin untuk mewujudkan harapan tersebut, yang langkah yang akan diambil oleh Aini, yang pertama mungkin Ibu meminta izin dulu kepada orang tua kalau misalnya ada kegiatan ekskul. Terus yang keduanya Aini ingin berkomunikasi atau mendiskusikan bagaimana baiknya gitu kan, Mama maunya gimana, Aini maunya kayak gimana. Lalu selain tadi Aini meminta izin kepada orang tua, terus dan berdiskusi dengan orang tua bagaimana baiknya, apakah ada hal lain yang ingin Aini lakukan lagi selain itu? Mungkin selain meminta izin dan berdiskusi dengan orang tua, Aini mencoba untuk mengatur waktu Aini gitu ya, mengatur waktu di luar rumah sama di rumah itu kayak gimana gitu. Semua aktivitas kegiatan Aini bakal coba mengatur waktu, dan mungkin juga Aini lebih sering di rumah untuk bantu-bantu pekerjaan rumah. Oke, bagus sekali ya ini. Langkah-langkah apa saja yang telah Aini sebutkan tadi. Nah, apakah selain itu ada lagi? Mungkin untuk saat ini sudah cukup segitu saja Bu. Oke, Aini, dari berbagai alternatif yang tadi telah Aini sebutkan satu persatu, nah kira-kira alternatif yang mana nih yang lebih memungkinkan untuk dilakukan Aini dalam waktu dekat ini? Untuk waktu terdekat ini mungkin yang pertama Aini meminta izin kepada orang tua, yang kedua Aini berdiskusi dengan orang tua, yang ketiga Aini mengatur waktu, dan yang terakhir Aini membantu pekerjaan di rumah. Oke, berarti yang mau pertama kali Aini lakukan itu yaitu meminta izin terlebih dahulu ya, dan berdiskusi kepada orang tua ya, dengan orang tua seperti itu. Oke, untuk melakukan hal itu semua nih, kira-kira Aini membutuhkan waktu berapa lama? Untuk melakukan hal itu semua kira-kira Aini butuh waktu 2 mingguan Bu. Oke, berarti ya ini butuh waktu selama 2 minggu ke depan ya. Oke, kalau begitu Ibu akan memantau ini selama 2 minggu ke depan, apakah ada perubahan atau tidak dari setelah pertemuan sekarang ini. Nah, baik Bu.
untuk memastikan kembali nih ya, kira-kira untuk memastikan kembali langkah-langkah apa saja yang ingin Aini lakukan setelah pertemuan sekarang ini. Kira-kira dari awal sampai akhir itu langkah apa saja sih yang akan Aini lakukan? Seperti yang telah Aini tadi sebutkan ya Bu, yang pertama Aini apa sih, ingin meminta izin kalau misalnya ada eskul dari jam berapa sampai jam berapanya Aini kasih tahu kepada orang tua. Terus yang kedua Aini berdiskusi dengan orang tua biar enak gitu ya Bu, orang tua maunya gimana, Aini maunya kayak gimana gitu Bu. Terus yang ketiga Aini bakal membuat jadwal atau mengatur waktu gitu ya Bu, aktivitas atau kegiatan sehari-hari Aini di luar baik di dalam rumah. Dan yang terakhir Aini mencoba untuk mengimbangi gitu ya Bu, membantu-bantu juga di rumah tapi eskul juga bisa jalan gitu ke depan. Bagus sekali, Aini sudah memastikan ya langkah-langkah apa saja yang akan Aini ambil. Terus kalau begitu dapat Ibu simpulkan kembali nih ya, untuk lebih memastikan Aini itu langkah-langkah apa saja yang diambil. Berarti untuk mewujudkan harapan Aini itu yang pertama Aini akan minta izin ke orang tua. Terus yang kedua Aini akan berdiskusi dengan orang tua bagaimana baiknya apa yang menjadi keinginan Aini, terus apa juga yang menjadi keinginan orang tua agar tidak ada kesalahpahaman ya, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu Aini akan berusaha mengatur waktu juga ya, antara waktu di rumah dan waktu di luar rumah. Nah yang terakhir Aini juga akan lebih rajin lagi, akan lebih sering lagi untuk bantu-bantu orang tua di rumah ya, seperti itu. Dan Aini untuk melakukan semua itu Aini membutuhkan waktu selama 2 minggu. Apakah betul seperti itu? Ya betul seperti itu. Baik, kalau begitu Ibu berikan waktu selama 2 minggu ke depan untuk Aini untuk melaksanakan berbagai alternatif yang telah Aini tentukan sendiri tadi ya, seperti itu. Terus untuk memastikan nih apakah adanya perubahan atau tidak, apakah ada perkembangan atau tidak setelah mengikuti kegiatan ini, maka Ibu rasa harus adanya pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua. Apakah ini setuju? Ya Bu, setuju. Oke, untuk waktunya nanti kita jadwalkan di lain hari ya, ini ya. Ya baik Bu, siap. Oke, kalau begitu apakah ada yang ingin Aini sampaikan kembali? Alhamdulillah ini rasa sudah cukup Ibu. Baik, alhamdulillah kalau Aini merasa sudah cukup, tidak ada lagi yang ingin Aini sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan sekarang ini dapat sedikit mengurangi kekesalan Aini terhadap orang tua Aini, terus dapat juga mengurangi rasa kebingungan Aini selama ini ya. Dan jangan lupa semua alternatif yang telah tadi Aini lakukan untuk dilaksanakan secepat mungkin, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam melaksanakannya. Amin, amin. Ibu insya Allah sama ini langkah-langkah tadi insya Allah dilaksanakan dengan secepat mungkin. Nah, sekarang Aini apakah sudah merasa lebih baik daripada sebelumnya? Alhamdulillah sudah Ibu, sudah merasa lebih baik. Baik, alhamdulillah kalau Aini sudah merasa lebih baik nih daripada sebelumnya, dan sudah memiliki gambaran-gambaran ya, setidaknya sudah memiliki gambaran untuk kedepannya apa sih yang harus dilakukan oleh Aini. Dan oleh karena itu Ibu rasa untuk pertemuan ini sekarang ini Ibu rasa dapat dicukupkan. Mungkin nanti kita jadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya untuk melihat perkembangan apa saja sih yang telah terjadi atau yang telah dilakukan oleh Aini. Ya baik Bu, terima kasih atas waktunya. Aini sekarang sudah merasa lebih lega dan sudah mendapatkan gambaran dari sebelum tadi kesini Aini benar-benar bingung gitu ya Bu, benar-benar nggak tahu harus apa yang harus aku lakuin tuh gitu. Setelah Aini berdiskusi dengan Ibu, alhamdulillah dapat jalan keluarnya. Sekali lagi Ibu terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita ini, dan mohon maaf Ibu ini sudah membuat. Ya, ini tidak apa-apa, dan Ibu ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk melaksanakan alternatif tadi yang telah Aini lakukan sendiri ya. Ya Bu,
insya Allah tadi langkah-langkah yang tadi insya Allah bakal Aini lakukan secepatnya. Kalau begitu Aini pamit pulang ya Bu, karena takut mami nyariin. Ya, silakan Aini, hati-hati ya di jalannya, jangan lupa untuk tadi yang pesan Ibu ya. Dan salamnya ke orang tua. Iya Ibu, terima kasih Aini pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum.